Kita berjumpa kembali dalam PA Seksi Perempuan pada hari ini Kamis 20 Agustus 2020. Kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 190 ayat 1. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami di dalam Kristus, pada saat ini Tuhan kami datang menghadap hadirat-Mu, beribadah kepadamu bersama dengan seksi perempuan dan saudara-saudara kami yang berkenan mendengarkan firman-Mu lewat media yang sudah disediakan. Tuhan yang maha baik, kami memohon anugerah-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu dari awal sampai akhir ibadah ini. Kuasai hati dan pikiran kami, berikan kami hikmat untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Berkenanlah Engkau Tuhan atas ibadah kami. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami beribadah. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini dalam PA Seksi Perempuan diambil dari kitab Yesaya pasal 38 ayat 16 sampai 20. Yesaya pasal 38 ayat 16 sampai 20, demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti atas kesetiaan-Mu, tetapi hanyalah orang yang hidup. Dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaan-Mu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, kita pasti sering mendengar kata-kata badai pasti berlalu. Hal yang sama maknanya bisa juga habis hujan tampak pelangi, atau habis gelap terbit terang. Tentu kata-kata itu bukan sekedar kata-kata, tetapi mengandung makna pengharapan, mengandung pesan untuk meneguhkan hati orang yang sedang menghadapi badai, atau yang sedang menghadapi pergumulan dunia di tengah kegelapan dunia, entah itu badai kemiskinan, badai penyakit, atau persoalan keluarga, kehidupan rumah tangga. Di tengah badai itu, di tengah pergumulan itu,
ada pesan yang mau mengajak kita untuk berharap, mau meneguhkan iman kita bahwa badai pasti berlalu. Kalau kita percaya itu, maka ketika badai itu menghampiri kita atau sakit penyakit menerpa tubuh kita, kita tidak akan putus asa. Kita katakan pada saat ini, lebih tepatnya, kita paling suka saya kira mengatakan badai COVID pasti berlalu. Dia tidak akan terus menghampiri kita walau di tengah-tengah pandemi COVID-19 masih meradang sampai sekarang, hampir tidak bisa diatasi oleh kecanggihan teknologi, alat-alat kesehatan, alat-alat medis. Tetapi dalam situasi seperti itu, kita masih punya pengharapan. Beberapa hari terakhir ini kita mendengar harapan-harapan itu, bahwa obatnya akan ditemukan. Dan tidak jauh dari daerah kita, Surabaya, juga dikatakan mudah-mudahan vaksinnya juga segera ditemukan. Kenapa itu bisa ada usaha itu walau kita lihat makin banyak korban setiap hari? Itu karena masih ada harapan untuk bisa mengatasi situasi yang sedang terjadi. Saudara-saudaraku, secara khusus kaum ibu yang dikasihi oleh Yesus, hal yang sama juga diberi melalui firman ini. Pesan firman ini mau menegaskan bahwa badai itu pasti berlalu, bahwa situasi yang sulit itu ada masanya akan berakhir. Itu yang dialami oleh Raja Hizkia. Siapa Raja Hizkia itu? Kalau di 2 Tawarik 29 mulai dari ayat 1, di situ dikatakan Raja Hizkia seorang raja yang sudah menjadi raja di umur 25 tahun dan memerintah selama 29 tahun di Yerusalem. Raja Hizkia di 2 Tawarik 29 ayat 2 dikatakan dia seorang raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan leluhurnya Daud. Walau dia seorang raja yang takut akan Tuhan, tetapi dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang raja yang mengawali kerajaannya, pemerintahannya dengan melakukan yang benar, menguduskan bait Allah, dalam arti mengundang semua para pemimpin, para imam, bahkan suku Lewi kalau dikatakan diundang semua untuk bernyanyi, memainkan kecapi untuk memuji Tuhan. Tapi walau dia raja yang takut akan Tuhan, yang melakukan yang benar di mata Tuhan, dia juga mengalami sakit. Raja Hizkia di Yesaya 38 ini dikatakan hampir mati karena sakit keras. Di ayat 1. Di situ dikatakan ketika dia sakit keras dan hampir mati, Nabi Yesaya diutus Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan bahwa Hizkia akan mati. Raja Hizkia akan mati. Bisakah kita bayangkan kalau seorang hamba Tuhan mendatangi seorang raja yang sedang sakit keras, lalu disampaikan pesan Tuhan bahwa sang raja akan mati? Apa yang akan dilakukan oleh seorang raja? Jangankan seorang raja, jika di antara kita pun ada yang sedang sakit atau keluarga kita sedang sakit, lalu ada seorang pendeta misalnya datang mengatakan bahwa kamu atau saudaramu atau suamimu atau keluargamu akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Itu yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di ayat 1 pasal 38, bagian dari firman yang kita dengar tadi. Namun Raja Hizkia tidak marah.
Dia tidak memerintahkan pasukannya untuk menghalau Nabi Yesaya, atau dia tidak marah kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh seorang raja ketika diberitahu, di saat dia sedang kritis diberitahu dia tidak akan sembuh tetapi dia akan mati. Raja tidak marah, tetapi dia di ayat 3 dikatakan berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian dia menangis dengan sangat keras, memohon pengampunan kepada Tuhan, memohon kasih karunia Tuhan. Apa yang terjadi? Dalam situasi seperti itu, Hizkia sebagai seorang raja tidak marah kepada hamba Tuhan Nabi Yesaya yang datang memberitahukan firman Allah, sebab memang hamba Tuhan itu adalah alat atau orang yang diutus Allah untuk menyampaikan pesan Allah sebagaimana yang Allah kehendaki. Manusia suka atau tidak, dia harus melakukan tugasnya menyampaikan firman Tuhan. Tapi oleh karena kerendahan hati, walau dia sebagai seorang raja, dia memohon pengampunan Allah, dia memohon belas kasih Allah. Lalu firman Tuhan mengutus kembali Yesaya untuk menyampaikan bahwa Tuhan telah mendengar doa Raja Hizkia. Dia akan sembuh. Lebih dari itu di ayat 5 dikatakan, sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Jadi kalau 29 tahun Raja Hizkia memerintah, 15 tahun lagi setelah dia sakit itu berarti baru 14 tahun dia memerintah, dia sakit. Setelah Allah mendengar jeritannya, disinilah kita boleh melihat orang yang percaya, yang benar-benar mengenal Allah, apapun yang didengarnya, yang disampaikan oleh hamba Allah, dia tidak marah, tetapi dia dengan rendah hati memohon, menangis seorang raja yang menjerit, memohon belas kasih Allah. Bukan memarahi orang-orang di sekitarnya, bukan memarahi para medis yang tidak bisa menyembuhkan penyakitnya, tetapi memohon belas kasih Allah, dan Allah mendengar doanya. Lalu dia diberi umur lagi 15 tahun lagi setelah dia mengalami sakit yang keras itu. Badai pasti berlalu. Setelah itu apa yang dilakukan oleh seorang raja, itulah firman yang kita dengar. Dia membuat pengakuan iman. Itulah sebabnya bahwa kata Hizkia, aku mengharapkan Engkau. Aku tahu Tuhan di ayat 16, Engkau yang bisa menenangkan rohku, Engkau yang bisa menyembuhkan penyakitku. Dia katakan, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Ada harapan bahwa penyakit itu ada masanya menggerogoti tubuhnya. Kalau dia datang ke hadapan Tuhan tetapi dia mengaku, memang kalau Tuhan berkenan, penderitaan yang pahit sekalipun akan diubah menjadi keselamatan, kebahagiaan yang manis. Itulah yang dialami oleh seorang raja yang datang dengan rendah hati memohon belas kasih Allah. Sungguh badai itu berlalu. Adakah iman kita, Aka Inang, seperti itu sekarang ini? Di tengah badai COVID yang masih melanda bumi ini, yang masih terus menyerang kesehatan kita, di mana kita boleh melihat tidak ada yang bisa menghindar dari serangannya. Kalau dia sudah menghampiri seseorang, mau dokter, mau para medis, mau siapapun, banyak yang sudah jadi korban para medis kita, dan kita harus terus berdoa buat mereka. Apa yang terjadi di situ? Ternyata kecanggihan teknologi tidak bisa mengatasi jika memang sudah datang badai menghampiri bumi ini. Karena itu, ketika kita berada dalam posisi pergumulan itu, berharaplah kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Siapa tahu
Sudah saatnya kita harus menjerit, memohon belas kasih Tuhan dengan rendah hati. Jangan lagi mengandalkan teknologi yang canggih yang bisa mematikan virus dengan sinar, dengan apapun itu. Ternyata ketika COVID melanda bumi ini, bukan hanya Indonesia, semua negara di dunia yang sudah mengalami hampir angkat tangan vaksin tidak langsung didapat, obat tidak langsung didapat, itu mau mengatakan keterbatasan dunia. Karena itu kalau kita masih diizinkan hidup, kalau kita masih diizinkan menerima berkat seperti Raja Hizkia, kendalikan dirimu terhadap alat-alat teknologi. Jangan terlalu tergantung di situ. Karena apa? Karena ternyata semua itu ada batasnya. Hasil penemuan manusia tidak selalu bisa menyelamatkan kita. Dan ketika kita boleh melewati masa-masa sulit itu, dan kita masing-masing pasti pernah mengalami masa sulit itu. Dan kalau kita masih ada sampai sekarang itu karena belas kasih Tuhan, maka datanglah bersaksilah seperti Raja Hizkia. Akuilah, itulah sebabnya karena Tuhan itu maha kuasa, maha kasih, mau mengampuni setiap dosa. Dan ketika Hizkia disembuhkan, dia mengakui bahwa dosanya telah dilemparkan jauh dari hadapan Allah. Tahukah kita kalau waktu itu bagaimana setiap orang yang sakit selalu dihubungkan dengan dosa. Maka setiap ada penyakit yang sangat berat itu dihubungkan dengan dosa. Jadi ketika dia disembuhkan, didengar doanya, itu sama dengan bahwa Tuhan mau mengampuni dosanya. Maka raja ini pun mengakui Tuhan itu maha kasih, maha pengampun. Dia melemparkan jauh segala dosaku dari hadapannya. Karena itu ketika Tuhan masih memberi aku, kata Raja Hizkia di ayat 18-19, ketika engkau masih memberi aku kehidupan, aku mau memuji-muji engkau, aku mau bersyukur. Sebab orang yang sudah mati, yang dikubur, tidak ada lagi bisa pujian terdengar. Aku mau bersaksi, aku mau menjadi seorang bapa yang akan menceritakan, memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Ini juga janjinya kepada kita kaum ibu. Kalau Tuhan masih menyelamatkan kita, masih memberi kita kehidupan, itu berarti Tuhan masih menghendaki kita untuk memuji Dia, bersyukur kepadanya. Dan yang kedua, itu berarti Tuhan masih menghendaki kita untuk terus menceritakan kesetiaan Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Lalu apa kepada orang lain? Kalau dalam diri kita masih diberi kesempatan, itu berarti kita masih dan harus memuji Tuhan. Kita harus menceritakan kesetiaan Tuhan kepada anak-anak kita. Kalau di Ulangan 6 itu dikatakan, ceritakan itu kasih setia Tuhan kepada anak-anakmu. Kapan? Waktu kamu duduk-duduk, waktu kamu mau berbaring, waktu kamu bangun tidur, waktu kamu jalan-jalan. Beritakanlah. Setiap saat ceritakan kesetiaan Tuhan itu. Tapi lebih dari itu, mengundang semua orang di ayat 20. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Maka dia berkata, kami, kalau tadi Tuhan menyelamatkan aku, sekarang kami hendak main kecapi seumur hidup kami. Artinya ketika seseorang menerima pengampunan, kesembuhan, kesehatan, di situ dia mengundang orang juga untuk merasakan kasih setia Tuhan, bersama-sama bersyukur. Dan saya kira itu yang selalu kita lakukan dalam hidup kita. Kalau ada sukacita yang kita terima, kalau ada kesembuhan dari penyakit, pun dalam duka, sebagai orang yang percaya, kita berkata, memang di dunia orang mati, yang mati itu tidak bisa lagi kita lihat ikut memuji Tuhan di dalam bait Allah. Tetapi di dalam Tuhan, hubungan kita, baik hidup maupun mati, hubungan kita tidak dibatasi oleh kematian. Dan firman Tuhan, Yesus berkata, walaupun sudah mati, kalau orang percaya kepada Tuhan, dia hidup selamanya. Dan kalau kita diberi kehidupan sekarang, katakanlah, aku mau memuji Tuhan untuk selamanya seumur hidupku. Karena apa? Karena Dia telah memberi aku kehidupan. Karena apa? Karena Dia telah memberikan aku kesembuhan. Karena apa? Karena Dia telah memberi aku kesempatan untuk menjadi seorang ibu di tengah keluarga, untuk menjadi seorang opung di tengah cucu-cucunya. Karena itu
dikatakan respon Raja Hizkia terhadap perbuatan baik Tuhan. Ia bersyukur, ia memberitakan kebaikan, kesetiaan Tuhan dengan rendah hati. Dia tidak menyombongkan diri, dia tidak marah kepada para medis yang bisa dikatakan hampir gagal menyembuhkan dia. Dan dia tidak juga marah kepada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa kamu akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Tapi justru di situ dia datang dan mendekat, berpegang teguh, berseru kepada Tuhan. Maka dia mendapat kesembuhan, dan setelah itu dia bersyukur dan berkata, dia lakukan dengan setia. Sebagaimana dari awal di 2 Tawarik 29 itu, hal yang pertama dia lakukan adalah mengundang setiap orang untuk memuji Tuhan. Hal yang sama juga dia lakukan setelah dia mengalami kasih setia Tuhan. 15 tahun lagi setelah dia disembuhkan, dia masih memerintah di Yerusalem. Hal yang sama, Aka Inang, bisa juga kita alami. Tetapi kalaupun sebaliknya, tidak semua doa-doa kita didengar, tetaplah bersyukur. Di tengah negara kita yang baru merayakan 75 tahun kemerdekaan, sungguh kita merdeka hanya di dalam Tuhan. Karena itu, bebaskan dirimu dari segala alat atau apapun yang kita miliki. Jangan pernah bergantung kepada alat-alat teknologi yang canggih. Jangan pernah mengandalkan itu semua, tapi tetaplah mengandalkan Tuhan dan berserah kepadanya. Tuhan yang siap menopang kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah mengingatkan kami bahwa seberat apapun badai yang menghadang hidup kami, badai itu pasti berlalu. Dan seberat apapun sakit penyakit, itu pun ada masanya akan berakhir. Karena itu pada saat ini kami bersyukur dan kami memohon Tuhan, untuk kami semua yang mendengarkan firman-Mu ini, beri kami pengharapan yang hidup, teguhkan iman kami. Sehingga ketika kami sakit atau ketika kami sehat, ketika kami gagal atau ketika kami sukses, kami tetap dengan rendah hati berkata itu semua adalah proses yang membentuk kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Bahkan seorang raja sekalipun, dia raja yang selalu melakukan yang baik di mata Tuhan, yang benar di mata Tuhan, atau Tuhan izinkan juga untuk mengalami sakit penyakit. Dan jika ada di antara kami yang sedang sakit, Tuhan, biarlah Engkau memulihkan, dan terlebih berilah pengharapan iman yang teguh bahwa Engkau Allah melihat keadaannya secara khusus. Kami berdoa buat Inang Dorcas Boru Pasaribu, untuk hamba-Mu Amang Sintuate Manulang, juga untuk Amang Dokter TP Hutapea. Tuhan, sungguh kami mengaku seperti Raja Hizkia mengaku bahwa hanya Engkau yang bisa memulihkan keadaan mereka, supaya mereka boleh kembali seperti semula melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu di dalam tugas dan sesuai dengan anugerah yang mereka terima daripada-Mu. Dan untuk jemaat-Mu yang berduka, Tuhan, yang menghibur, untuk kaum ibu yang berulang tahun pada minggu ini, Tuhan juga yang memberikan sukacita, panjang umur, dan tambahkanlah anugerah-Mu buat mereka. Dan untuk gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini, jangan biarkan satu orang pun hilang harapan dari hadapan-Mu Tuhan. Tetapi apapun kesulitan dan situasi yang dihadapi, tetap berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat negara kami, buat para medis di tengah negara yang baru merayakan 75 tahun kemerdekaan. Buatlah kami sungguh bebas, sungguh merdeka dari COVID ini. Sungguh merdeka dari segala hal yang bisa merintangi perjalanan kami untuk memuji Tuhan, untuk melakukan aktivitas kami. Tetapi jika Tuhan mengizinkan semua itu terjadi, biarkanlah dan berikanlah kami keteguhan iman, kekuatan untuk menghadapinya. Lindungi kami Tuhan, agar kami boleh selamat dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu kami memohon, ampuni kami dan dengarlah doa kami. Amin. Mari demahita sian bukuede nomor 400 ono puluh pitu ayat sada laos tapasahat ma peleata. Manusia,
Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam sehat untuk kita semua. Shalom.